Saya Nasoi Salma Firdiana, absen 18. Saya Yelena Gita Berliana, absen 31. Di sini kami akan melakukan podcast dengan tema pentingnya menjaga kesehatan mental. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nasoi Salma Firdiana selaku host di podcast Radio Suara Banjarnegara. Untuk podcast hari ini, kita bertemakan seberapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini banyak sekali terdengar kesehatan mental terganggu akibat dari berdiam diri di rumah, lockdown, PHK, serta kehilangan keluarga yang kita cintai. Nah, telah hadir nih narasumber bersama kita hari ini, yaitu Dr. Maulidia Latifatul Amanati selaku spesialis dokter jiwa, di mana beliau adalah salah satu dokter di Rumah Sakit Bunda. Baik, sebelumnya boleh dokter perkenalkan diri. Silakan. Baik, halo, perkenalkan, nama saya Dr. Maulidia Latifatul Amanati, spesialis kedokteran jiwa. Saya bekerja di Rumah Sakit Bunda sekitar 5 tahunan. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dok ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya ya, dokter. Ya. Sebenarnya biasa kita ketahui nih, dok, kira-kira apa sih artinya kesehatan mental itu sendiri? Ya, menurut WHO, kesehatan mental itu kondisi sejahtera di mana setiap individu itu mampu mewujudkan potensi diri mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan keadaan secara normal, mereka dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, serta mereka dapat berkontribusi dalam komunitas atau lingkungan di sekitarnya, kayak gitu. Lalu faktor apa aja yang mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri, dok? Ya, jadi yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada 3 ya. Ada faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Nah, faktor biologis ini berkaitan dengan kondisi fisik atau genetik yang kita bawa sejak lahir. Nah, lalu faktor psikologis itu berkaitan dengan bagaimana pola asuh yang kita dapatkan sejak kita lahir dan bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Dan faktor sosial itu situasi kehidupan yang kita alami sejak kita lahir hingga saat ini, kayak gitu. Baik. Lalu seberapa penting kita untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri, dok? Ya, menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya, karena orang yang memiliki mental yang sehat, dia itu mental yang sehat itu berkaitan dengan kondisi fisik dan juga kualitas hidup kita. Jadi seseorang yang mempunyai psikologis, emosional, dan sosial yang sejahtera, maka bisa dibilang dia memiliki mental yang sehat, kayak gitu. Oke, lalu langkah-langkah apa aja sih itu yang untuk menjaga agar mental kita itu tetap terjaga stabil? Iya, kembali lagi secara biologis ya, kita harus bisa menjaga kesehatan fisik kita. Jadi dengan kita menjaga kesehatan fisik ini, kita juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Kita bisa menjaga kesehatan fisik kita dengan istirahat yang cukup, makan yang teratur, kayak gitu. Dan secara psikologis itu kita bisa melakukan sosialisasi dengan orang-orang terdekat, kayak gitu. Jadi kita bisa menjaga kesehatan mental secara fisik maupun psikologis. Oh, baik. Jadi semuanya itu harus seimbang ya, dok ya? Iya. Terus gimana sih, dok, misal tanda-tandanya kalau kesehatan mental kita itu mulai terganggu, atau mungkin kapan tanda-tanda kita harus berkonsultasi ke dokter mengenai kesehatan mental kita sendiri, dok? Ya, jadi kesehatan mental itu terjadi secara kontinu ya. Dari kita sehat, lalu kita mengalami gangguan, kayak gitu. Saat kita mengalami gangguan, kita bisa pergi ke psikolog atau psikiater ketika gangguan itu sudah mengganggu kinerja kita, kayak gitu. Selama gangguan itu masih kita bisa atasi sendiri, kita bisa meminta tolong ke orang tua atau teman-teman terdekat kita, kayak gitu. Seperti itu ya, dok ya. Jadi tolak ukur itu sebagai kita sudah menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari ya, dok ya. Nah, ini sebenarnya agak berhubungan juga, dok, dengan kesehatan mental di masa pandemi ini. Kan banyak ya, dok, yang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, mungkin stres juga karena telah mengalami COVID dan lain-lain. Gimana sih cara kita
kita melupakan trauma atau kejadian buruk di masa lalu supaya kedepannya itu kita bisa bergerak makin maju. Itu menurut dokter sendiri gimana, Dok? Iya, jadi di ilmu kesehatan jiwa itu ada 3 cara buat mengatasi kesehatan mental. Yang pertama itu ada psikoterapi. Di situ kita memberikan edukasi kepada pasien untuk bagaimana cara bisa coping masalah itu kayak gitu. Dan ada hipnoterapi. Di situ kita mengedukasi bagaimana cara-cara menghadapi masalah yang ada. Dan ada juga rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini diberikan kepada pasien yang dia memiliki masalah di masa lalu seperti itu. Dan masalah ini sudah berkaitan dan atau sudah mengganggu bagaimana dia melakukan relasi dengan orang lain seperti itu gitu. Seperti itu ya, Dok ya. Jadi harus ada tindakannya ya, Dok ya. Tidak boleh berlarut-larut seperti itu ya, Dok. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. ilmunya hari ini. Terima kasih juga. Untuk teman-teman di rumah ini sangat bermanfaat sekali, dimana ini penting sekali untuk menjaga kesehatan mental. Demikian podcast hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya yang ada di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.